Gukes Domaraju kehilangan kesempatan untuk menjadi juara Norway Chess tahun 2025 setelah kalah dari Fabiano Caruana. Di game terakhir, Caruana memulai dengan E4. Gukes menjawab E5. Setelah kuda F3 dan kuda C6, Caruana memainkan pembukaan Italia. Di posisi ini, Gukes memilih varian kuda F6 menyerang pion. Tentu saja Caruana memainkan D3, langkah terbaik menjaga pion, sekaligus mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Oleh karena itu, Gukes langsung memainkan langkah profilaksis H6, mencegah gajah memberikan pining pada kuda. Selanjutnya, Caruana mendorong A3, membuka ruang bagi gajahnya agar tidak diserang oleh kuda. Merespon hal ini, Gukes mendorong G6, mempersiapkan gajah fianchetto. Lalu Caruana mengeluarkan kuda C3. Setelah gajah fianchetto dan bersiap rokade, Caruana mendorong H3. Ini adalah langkah profilaksis, juga mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G4. Selanjutnya, Gukes mendorong D6, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Lalu, gajah E3. Setelah itu, A6 dan mentri D2. Fabiano Caruana memiliki dua opsi untuk rokade. Serangan ini juga memberikan ancaman pada pion. Jika hitam buru-buru rokade, maka pion H akan hilang. Oleh karena itu, Gukes terlebih dahulu menantang pertukaran gajah. Gajah makan gajah, pion makan gajah. Dengan demikian, lajur F menjadi terbuka dan bisa ditempati oleh benteng. Di posisi ini, Fabiano Caruana tidak terburu-buru untuk rokade. Terlebih dahulu, kuda mundur ke petak E2, sebuah manuver untuk menuju petak G3. Lalu, Gukes mendorong G5, memulai serangan lewat sayap raja. Kuda tetap lanjut ke petak G3, setelah itu mentri D7. Gukes siap untuk rokade di sayap mentri. Kemudian Caruana memainkan langkah tunggu C3. Selain mengontrol petak D4, langkah ini juga menunggu reaksi Gukes kemana dia akan rokade. Dan ternyata Gukes berani untuk rokade panjang di sayap mentri. Fabiano Caruana langsung memulai serangan dengan B4. Badai pion sayap mentri akan dihadapi oleh Gukes. Gukes merespon dengan D5, lalu mentri E2. Setelah D4, Caruana menukar pion, membuka lajur C. Pion makan pion, gajah mundur, lalu mentri ke petak E7. Di posisi ini, Caruana menempatkan bentengnya di petak B1. Gukes merespon dengan kuda mundur D7. Lalu Fabiano Caruana rokade di sayap raja. Setelah itu, kuda D ke petak E5, tantangan pertukaran. Caruana menyerang gajah, tetapi kuda makan kuda dengan tempo skak. Mentri harus makan kuda dan gajah E5. Di posisi ini, Fabiano Caruana dengan agresif menyerang dengan B5. Langkah ini menurut engine membuat keunggulan putih menjadi sedikit berkurang. Pion makan pion, benteng makan pion. Lajur B dan lajur C terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh putih. Mentri kemudian makan pion. Sampai di posisi ini, Gukes unggul satu pion. Selanjutnya, Fabiano Caruana memainkan benteng C1. Ancaman untuk memainkan taktik removing the guard. Benteng makan kuda sehingga benteng bisa makan gajah. Posisi ini cukup mengandung bahaya. Namun, Gukes tidak terburu-buru. Terlebih dahulu, dia mengaktifkan benteng H untuk menyerang mentri. Setelah mentri mundur ke petak E2, barulah gajah mundur D6. Kemudian, Caruana menyerang dengan agresif.
E5 mengancam gajah. Di posisi ini, Gukes kembali bermain dengan tenang. Dia tidak terburu-buru untuk melarikan gajah. Terlebih dahulu, benteng F5 memberikan pining pada pion. Apabila pion makan gajah, maka putih akan kehilangan bentengnya. Akan tetapi, di posisi ini Fabiano Caruana punya langkah brilian. Dan Caruana memainkannya. Benteng makan kuda. Setelah pion makan benteng dengan tempo skak, maka benteng serang mentri. Pada saat yang bersamaan, gajah juga sedang terancam. Mentri lari ke petak B2, lalu pion makan gajah. Benteng makan benteng, mentri makan pion, skak, raja lari, gajah makan benteng. Sampai di posisi ini, putih berada pada posisi unggul. Gajah dan kuda melawan benteng. Gukes kemudian mengambil pion dan menyerang mentri, sehingga mentri lari dan memberikan ancaman yang sangat berbahaya pada pion C7. Gukes Domaraju memberikan perlawanan sengit. Mentri A1 skak, gajah mundur menutup skak, dan Gukes membuat langkah yang tidak tepat. Dia mendorong C5. Langkah ini membuat Caruana menjadi semakin unggul. Kuda mundur G3, benteng C6, lalu raja sembunyi H2. Setelah itu, mentri A2 menekan pion. Namun, kuda E4 memberikan ancaman pada pion sekaligus melindungi pionnya apabila gajah ingin bergerak. Di posisi ini, Gukes memainkan mentri D5, memberikan proteksi pada pionnya, lalu Caruana mendorong F3, memperkuat kuda. Setelah itu, Gukes mendorong C4. Dengan langkah ini, Gukes berniat untuk menciptakan pion bebas. Caruana merespon dengan mentri B4, skak, dan Gukes melarikan rajanya mundur ke petak C8. Setelah itu, mentri A4. Ada ancaman skak pada baris belakang sekaligus memberikan tekanan pada benteng. Di posisi ini, Gukes kembali menempatkan rajanya di kotak B7. Setelah itu, gajah F2 menyerang pion. Kemudian, Gukes menukar pion dan menciptakan pion bebas. Gajah makan pion. Setelah itu, benteng serang mentri, tetapi mentri B4 skak, raja C8, dan mentri F8 kembali skak. Kemudian mentri mundur menutup. Akan tetapi Caruana memainkan mentri ke petak C5. Di posisi ini Gukes mencoba dengan benteng E6, lalu mentri C4. Benteng dan pion terancam. Gukes mencoba dengan mentri D6 mengancam gajah, tetapi gajah E5 menyerang balik. Setelah itu, benteng D5, serangan balik pada gajah. Di posisi ini, Caruana memainkan langkah yang tidak tepat. Pion F4 menjaga gajah. Langkah ini menurut engine membuat posisi menjadi seimbang. Dan Gukes berhasil menemukan langkah terbaik. Pion D2. Fabiano Caruana tidak panik. Apabila di posisi ini kuda makan pion, maka benteng akan makan kuda. Hitam akan unggul secara kualitas, meskipun menurut posisi ini masih seimbang. Akan tetapi, kuda makan pion bukanlah langkah yang dipilih oleh Caruana. Di posisi ini, Caruana mengambil pion dan menyerang mentri. Gukes dilanda kepanikan. Apabila mentri makan gajah, maka mentri makan benteng. Setelah mentri makan pion skak, raja mundur G1, maka pion promosi. Mentri makan mentri, mentri makan kuda. Posisi ini akan seimbang. Akan tetapi, tekanan waktu membuat Gukes gagal menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, Gukes terburu-buru untuk promosi.
dan Fabiano Caruana mendapatkan kembali momentumnya. Caruana memainkan langkah gajah makan menteri dengan tempo skak. Setelah raja makan gajah, kuda mundur C3. Menteri dan benteng terkena forking. Gukes langsung menyerah. Apabila menteri ke petak D4, maka menteri makan benteng. Setelah terjadi pertukaran, hitam akan kalah 1 perwira. Dan jika benteng coba untuk menyerang balik menteri, maka menteri G8. Setelah raja lari, menteri hitam akan jatuh.